Hello pageant lovers Indonesia, saat ini aku sedang bersama finalis termuda di Putri Indonesia 2026. Good afternoon, the honorable judges. My name is Agita Nazara, Putri Indonesia Lampung 2026. My social project, Beyond the Coast, is an initiative that focuses on transforming coastal communities into centers of innovation, resilience, and economic growth. From business perspective, this initiative unlocks the economic value of coastal resources by equipping the communities with skills. And it unlocks the community to have high-value products, such as sustainable seafood, marine-based craft, and also ecotourism experience. Besides that, Beyond the Coast also opens collaboration through funding support, product development, and also market access. And we are grateful that yesterday we got the opportunities to collaborate with OSO Group that advocate for these communities. And through this initiative, I believe that we are not only empowering the communities, but we are building a sustainable future for our coastal areas. That's all from me, and thank you. Let's go straight forward because Okay. we will really see you to present what's the business potentials or the Yeah. commercial purposes. So how do you escalate your project into something that really commercial then? Okay, so first of all, Beyond the Coast is focused on building capacity, not dependency. And if the judges know about Seawalker, there are only two in Indonesia, which is in Lampung and also in Bali. And the Seawalker can open a lot of opportunities that we can attract the tourism to come there and also preserve the environment by planting some coral reef. And I hope that Beyond the Coast can collaborate with sponsorship and other stakeholders to make the Seawalker not only in Lampung and Bali but in other coastal places. Hello Lampung, so thank you very much for your explanation. So my question would be, how do you see your project in the next 3 to 5 years? What kind of impact will you have by then? Okay, so first of all, as I said before, that we build capacity, not dependency, so we equip the communities with practical skills, financial literacy, and also digital marketing. But besides that, we also conduct environmental education and also conservation program. So the communities can be aware that protecting their environment is also creating a long-lasting impact for their economy. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Selamat pagi judges. Perkenalkan, saya Gita Putri Mardanti, Putri Indonesia Jawa Tengah 2026. Indonesia merupakan rumah bagi 280 juta jiwa dengan 60% merupakan generasi muda dan 190 juta jiwa merupakan pengguna internet aktif. Namun sayangnya saat ini kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Padahal kesenian tersebut diapresiasi di luar negeri. Hal tersebut saya rasakan ketika saya berlomba di Busan, ketika saya mendapatkan apresiasi tersebut, mendapatkan Best Presentation Award di Busan Choral Festival International, dan saya merasakan hal tersebut sangat diapresiasi. Saya datang dengan Harmony in Heritage dan membawa hal tersebut di Putri Indonesia dengan mengedukasi generasi muda dan membawa hal tersebut di Putri Indonesia dengan Thank you, time Iya, is up. terima kasih Kak. Oke, halo Jawa Tengah. Hal apa yang melatar belakang kamu untuk concern ke isu tentang pelestarian gamelan dan sinden? Yang melatar belakangi saya untuk mengangkat isu Iya. gamelan dan sinden adalah sudah jarangnya generasi muda untuk sadar akan seni tradisional, untuk membanggakan gamelan dan sinden. Padahal gamelan dan sinden sangat dihargai dan gamelan sendiri merupakan alat musik tradisional tertua di Indonesia, bahkan di dunia, dan gamelan sendiri memiliki daya jual yang tinggi sebenarnya. Dan hal tersebut bisa kita angkat lagi dan bisa memiliki seni yang mahal di dunia. Dan apabila dikombin dengan musik yang modern, hal tersebut bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat dan generasi muda lagi. Seperti itu.
Oke, follow up dari pertanyaan Mr. N tadi. Baik, Kak. Kalau dari yang saya tangkap, yang sudah kamu lakukan bentuknya adalah pementasan begitu ya, kayak Betul sekali. apa namanya, ikut perlombaan dan lain-lain. Dan di sini kita mencari project yang bisa mendapatkan revenue. Bagaimana cara kamu jika kamu harus mengubah konsep yang sudah kamu lakukan sekarang menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan? Bagaimana caranya? Baik. Apabila saya mendapatkan kesempatan tersebut seperti apabila yang sudah dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia, seperti yang sudah kita lihat seperti Astamara seperti itu, kita bisa memproduksi lagu, kita bisa memproduksi seperti girl group untuk mengcombine musik modern, dikombine dengan musik tradisional gamelan, atau dikombine dengan konsep sinden, tidak sepenuhnya dengan konsep tersebut, tapi mengkombinasikan sebagian dengan sinden atau gamelan dengan musik modern, dan kita mengeluarkan single tersebut seperti itu. Kita berkolaborasi dengan Yayasan Putri Indonesia, dengan putri-putri yang sudah ada seperti itu. Dari hal tersebut kita bisa menghasilkan revenue dari situ. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, you may leave now. Oke, terima kasih. Sudah hadir di sebelahku, namanya Melissa Foris, representing For East dengan advokasinya Forward, mewakili Nusa Tenggara Timur. Good afternoon, the honorable judges. My name is Melissa Sonia Foris. I'm a doctor and I represent Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026. My honorable judges, let us imagine if our country faces the future where our children are meant to survive but not to thrive. Therefore, I presented Forward, a movement that focuses on child's health. Our long-term goal is actually aimed for the infrastructure. And Forward has been relevant from time to time. As of now, the program that we are currently facing, program makan bergizi gratis, Forward stands as the third organization, the NGO, that first menjaga kualitas nutrisi yang anak-anak kita dapatkan. 2, memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran. Dan yang ketiga, melaporkan jika ada kelalaian. Therefore, I'm sure Forward can create an impact for our empowered citizens. And it's not only economically, financially beneficial, but also for the well-being of our people. Thank you so much. There will be two questions to you. The first is all about your assistant is only to give a control toward the nutritious food to all societies. What the differences between MBG that have already provided by the governments with a lot of the mechanisms? I know that MBG is not just only the institutions stand alone. There's a lot of the control behind the existence of the MBG, like the audit committee or anything else, to ensure that the program that comes from the government is running smoothly. So what's the difference? That's the first questions. And the second question is all about, when we are talking about decisions, we would like to hear coming from yourself about the commercial purposes, like what's something that we can scale up into something profitable. So I really want to ask you into more straightforward, how to generate revenue coming from your initiative. Thank you Kak Jano for the questions. Untuk yang pertama, Forward itu MBG hanya merupakan salah satu program yang bisa kita adakan dari Forward. Karena Forward ini sebenarnya berfokus kepada kesehatan anak, program pencegahan. Jadi sebelum anak itu menjadi stunting, sebelum anak itu menjadi malnutrisi, kita melakukan pemeriksaan kepada sekolah-sekolah dan juga puskesmas sebagai fasilitas pertama pada masyarakat. Jadi MBG itu merupakan salah satu program yang ada di Forward. Kemudian perbedaan dengan MBG, kami di sini bukan sebagai program MBG, tetapi kami sebagai the third party yang menjaga, memastikan, dan melaporkan agar program ini berjalan dengan mulus. Karena memang program ini tidak sempurna, tidak ada program yang sempurna, tetapi sudah ada yang kita jalankan dalam pemerintahan ini.
Oleh karena itu, tugas kita sebagai masyarakat dan saya sebagai dokter adalah memaksimalkan apa yang kita punya. Terima kasih. Number 2. Number 2, sebenarnya untuk forward sendiri, untuk kesehatan anak, kita bisa melakukan banyak hal. Dalam hal gizi, saya sebagai seorang dokter bisa berkolaborasi dengan dokter ahli gizi klinik dan juga ahli gizi lainnya untuk melakukan kelas dan juga untuk melakukan penerbitan buku bagaimana kita bisa merawat anak, nutrisi yang seimbang bagaimana, dan dari situ kita bisa mendapatkan profitable yang bisa sesuai. Dan untuk program forward ini juga karena kita berfokus kepada Dari mana program itu untuk generate revenue? Ada sebuah ticketing kah atau platform fee, or what something that's you really want to offer to the customer, so the customer will really follow to your programs and then you will generate that revenue? Yes, Kak, exactly. Dengan program seperti webinar, itu kan ada ticketing dan memang seperti kelas, seperti seminar dan juga workshop. Dan itu bisa diadakan bukan hanya untuk masyarakat, tetapi untuk tenaga kesehatan juga. Jadi bagi kader puskesmas, ataupun staf puskesmas, staf ahli gizi dari Badan Gizi Nasional, yang berpartisipasi kepada badan program MBG ini, kita bisa memberikan kelas itu agar memang program yang pemerintah sudah jalankan ini menjadi lebih baik lagi. Dan memang tidak hanya terbuka untuk staf-staf dalam bidang kesehatan, tetapi juga pada masyarakat awam. Hanya memang kita sesuaikan lagi mana tingkatan pengetahuan yang perlu diketahui oleh staf tenaga kesehatan dan mana untuk masyarakat awam. Thank you very much, NTT. You may leave now. Thank you so much, Kakak. Selamat siang, Kak. My name is Dia Salsabila, Putri Indonesia Jambi 2026. Jadi saat ini stigma untuk suku indigenous yang ada di Jambi yang hidup di hutan itu masih sangat amat terancam. Mereka hidup di hutan, bergantung di hutan. Salah satu upaya menurut saya yang dapat dijadikan benchmark adalah suku Baduy, di mana mereka menghargai. Mereka menjadikan suku indigenous ini sebagai bentuk literasi budaya, yang dimana akan ada program volunteer. Jadi salah satu bentuk program ini nanti akan dibuatkan di Jambi, di mana masyarakat Jambi sendiri akan mengenal mereka, dan ini adalah salah satu upaya yang dapat saya lakukan untuk dapat memberitahukan kepada publik bahwa mereka itu layak, mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama, dan mereka itu adalah sama seperti kita, Kak. Nah, dengan program ini yang sustain, di mana akan ada salah satunya mengunjungi suku anak dalam Puar, terus akan ada program-program yang nantinya berjalan, kolaborasi dengan CSR perusahaan, NGO, dan juga pemerintah. Kedepannya ini akan sejalan dengan advokasi saya, yaitu membangun stigma baik bagi suku anak dalam yang ada di Jambi ini. Thank you very much, Jambi, for your explanation. Advokasimu atau programmu adalah bagaimana kemudian suku anak dalam ini bisa terhubung begitu ya, bisa katakan, Yes. dan memiliki stigma yang positif. Yes, true. Begitu. Kita juga harus mengerti jika bersinggungan dengan isu seperti ini, kita harus memahami dengan sangat-sangat dalam apa yang menjadi kebutuhan dari mereka. Bagaimana caramu untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka dan kemudian menerjemahkan itu sehingga kamu bisa menjembatani dua aspek yang berbeda. Yang pertama kebutuhan dari suku anak dalam sendiri dan juga kebutuhan dari masyarakat yang ada di luar dari suku anak dalam. Baik, jadi kalau untuk suku anak dalam sendiri tentunya kita harus sering interaksi sama mereka, Kak. Jadi saya kemarin baru banget interaksi sama mereka, saya ngobrol banyak, saya nanya dengan adanya kondisi yang hutan sudah mulai digunakan oleh pihak-pihak lain. Menurut Bapak sendiri, adik-adik ini nantinya bisa nggak sih Pak kalau kita bikinkan program satu untuk baca dan tulis, kedua program lain yang dapat mendukung mereka untuk tidak hanya bertahan hidup di hutan, dan bapak-bapak tersebut pun yang tetua, temenggung kalau di Jambi bilangnya, mereka setuju. Mereka juga ingin anak-anak mereka itu untuk maju ke depannya. Saya punya video di mana mereka mengatakan hal itu. Kedua, kalau untuk masyarakat luar sendiri, karena menurut saya balik lagi setelah saya katakan indigenous community ini adalah suku yang sangat lekat akan budaya, di mana Indonesia ini sangat kaya akan budaya, dan itu adalah salah satu bentuk kita sebagai generasi muda, as agent of change, untuk dapat melestarikan budaya ini, Kak. Oke. Karena sebelumnya sudah ada gerakan yang kurang lebih sama dari Mbak Butet Manurung, kalau Yes. kamu familiar. Beliau juga salah satu pionir dari gerakan yang memang memfokuskan diri untuk bisa mengabdikan dirinya, Yes. membantu suku anak dalam.
Dan beliau tinggal di hutan loh Iya. bertahun-tahun. Kamu mau tinggal di hutan bertahun-tahun untuk bisa bertemu langsung dengan mereka? Karena kan tadi salah satu metode yang digunakan interaksi ya. Yes. Bagaimana itu kemudian kamu bisa menjembatani itu? Kalau menurut saya pribadi, untuk dapat menjembatani itu tidak perlu tinggal di hutan bertahun-tahun, namun dengan platform yang kita bisa gunakan sebagai generasi muda, as a social media aja, kita bisa mempublikasikan mereka, bagaimana mereka hidup. Hal ini tentunya dapat menarik perhatian banyak orang, Kak. Mereka akan jadi aware akan suku anak dalam dan indigenous community yang ada di Indonesia ini sendiri. Ketika kita membedakan dengan suku Baduy, mungkin tujuannya akan mengarah ke sana. Tapi kita tidak bisa membedakan tentang cultural mindset every single region. Anak suku Baduy mindset akan berbeda dengan suku anak dalam untuk masalah keterbukaan terkait dengan budaya. How do you ensure this? Sehingga mereka tetap bisa menerima dan culture mindset mereka akan tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah along with the conversation that we had, do you think there's something that can be escalate into something that's really profitable for us untuk generate revenue atau tidak? Atau do you have any idea? Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, menurut saya pribadi, mereka itu memang tidak bisa disamakan dengan suku Baduy karena kan seperti yang kakak bilang, pendapat dari masyarakat sana sendiri. Nah, justru karena itulah saya yang memang tumbuh dan besar di Jambi yang juga mengerti stigma mereka kubu ini, memulai langkahnya dengan roots of understanding, di mana memberitahu kepada publik untuk memahami mereka terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menurut saya pribadi juga dengan adanya kolaborasi dengan perusahaan, terutama yang menggunakan tempat mereka hidup untuk digunakan oleh kebutuhan perusahaan tersebut, kita bisa melakukan pitching untuk dapat melakukan CSR. Jadi CSR dari perusahaan tersebut sebagai gantinya kita dapat gunakan untuk membuatkan program bagi suku anak dalam ini, di mana kedepannya mereka juga bisa tumbuh dan perusahaan ini tetap bisa menggunakan kebutuhan mereka gitu, Kak. As we know, mereka mungkin juga memang sudah di sana dan memang udah lahan kerjanya di situ, Kak. Oke, pertanyaan saya, mereka menerima atau tidak? Suku anak dalam, ya mereka menerima. Saya berani bilang karena saya sudah interaksi langsung sama mereka, saya sudah bertanya, bahkan saya sudah memancing, Kak. Bapak, dengan kondisi hutan seperti ini, apakah Bapak yakin Bapak dapat bertahan hidup, adik-adik juga ke depannya? Tidak. Kita mau mengambil hutan, kita dikatain maling, padahal ini tempat tinggal kita. Mereka sampai ngomong kayak gitu. I will post it in the public karena mungkin takutnya saya mengarang, tapi tidak. Saya mendengarkan langsung dari mereka, mereka ngomong mereka mau untuk tumbuh. Kalau dibilang dulu mungkin mereka sama sekali tidak tersentuh oleh publik, tapi sekarang mereka sudah mulai pakai baju, mereka sudah punya handphone, tapi karena tidak bisa baca tulis mereka VN untuk komunikasinya, Kak. Gitu. Jadi mereka tuh menerima sebenarnya. Thank you. Thank you so much, Kak. Thank you Jambi, you may leave now. Thank you so much. Dengan Sela, kita sempat dengar bahwa advokasinya ini adalah tentang textile waste. That is right. Oke, tell us more why you choose this advocacy. Okay. Good afternoon, respectable judges. I am Graciela Mamesa, your Putri Indonesia Jawa Barat 1, 2026. Thank you very much for the opportunity given to explain about my advocacy Laras Adirasa. Selaras, Adil, dan Satu Rasa that focuses on textile waste and also circular economy, combining creativity, sustainability, and community empowerment. So lately I have visited and also hopefully to collaborate with local governments, institutions, and also local artisans, where we aim to foster a more responsible and sustainable fashion practices. And in the meantime, I also hope and look forward to collaborate with confections, where I will ensure them to have a more responsible fashion production system. And what is the outcome? Well, the outcome hopefully will be that the fashion industry in Indonesia itself will have less contribution in the landfills and also waste pollution.
And also, I hope that through this advocacy, it could open up and increase the employment rate in Indonesia itself. Thank you. Thank you very much, Jawa Barat. How are you? Very fine. Thank you. Okay, so my question is simple. If I am a potential customer that is currently interested to register to your program, how do you lure me in? How do you convince me to join your movement? Well, actually, in my business right now, we have two different options, and the business canvas model we are still in the progress itself. But the most important thing is that we open this business more as a connection. So we collaborate with a lot of confections, and we will act as the distributor to them. So we will provide them with like biodegradable materials and sustainable materials for the fashion. So it is far better and it is more environmentally wise. So in here we act more as the distributor itself and the one that will give to the confections and also local artisans, like we will connect them on how to have that biodegradable materials. Thank you. Thank you very much, Jawa Barat. You may leave now. Thank you very much. Felita! Wuh! Dengan advokasinya Connect in Music, pertanyaan aku cuma satu. Felita, kalau kita boleh milih satu lagu yang represent your journey di Putri Indonesia, kira-kira apa? Mungkin aku nyanyiin kali ya? Kamu akan nyanyiin? Boleh. Oke, silahkan langsung gas, Felita. Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that hurt it? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? Keren banget! Good afternoon, my honored judges. My name is Felita Eleonora, representing DKI Jakarta 6. My honored judges, do you know that we are all born musical? The lack of musical ability is not because we're not capable, but it is because we didn't sustain the music potential since young. That is why my movement, Connect in Music, is starting a music center focusing on early childhood sector. Here, we don't only empower them with musical ability, but we also educate them through music because music can boost their brain development in cognitive, social, emotional, also motor development. That is how we can cultivate a holistic growth since young, and we can cultivate a love of learning, something that is really important for our younger generation to build a strong nation. And here, if I am awarded with the investment and sponsorship, I will use them to buy musical instruments, something that is very useful to expose all of our children, the younger generation, to music. Thank you so much. Okay, thank you. Time is up. Okay. DKI Jakarta 6, it's beautiful advocacy you have there. Appreciate it. Beyond, because we know that you're also a harpist, right? Yes. Okay, so it means that you're passionate, really passionate about what you're doing. That's good. But beyond passion, we are actually looking for structured thinking. You know, a strong program needs to demonstrate a clear theory of change. I mean, showing how actions could logically lead to outcomes and long-term impact. So, in this context, what is your program's theories of change, and how do your activities translate into a measurable outcomes? All right, thank you so much. As I mentioned earlier, music, when used as a medium of learning, it can cultivate a holistic development. And this way, we can create a love for learning since young, something that's really useful for us to always improve our personal development. And in the future, we can also create a talent management where we after our younger generation is good in music, we can create a stage for them, some platform for them to express themselves on stage and in performances, and that also can create a revenue for us.
And for sustainability, we can also create a workshop for the music teachers in the future so that the education doesn't stop there. It can always be sustainable to the younger generation again and again. That is how I bring the change to the society. Thank you. Berapa margin yang ingin kamu take to the musicians? Untuk talent talent management. For the talents, okay. The numbers it will be around 70 for the artist and 30 is for the management. The 30% will be used for our operationals and also to sponsor them, promote them in the social media, and also all the guidance for the talents as well. Thank you very much, DKI Jakarta 6. You may Thank you leave so now. much. Thank you. Dengan Nesya. Dengan Nesya. Nesya ini adalah calon psikolog dan dia punya advokasi yang very close to her background as psycholog ya. Boleh di-share ke kita apa itu advokasinya? Silakan Nesya. Good afternoon, distinguished judges. I am Nesya, Putri Indonesia Maluku 2026. What if the only thing that stands between a child and their future is access to education? For nearly 20 years, my parents have answered that call through Panti Asuhan Rumah Anak Harapan, which they have built and founded in areas, in treaty areas in Indonesia where opportunities are limited. In this Panti Asuhan Rumah Anak Harapan, we have educated more than 1,000 children, giving them not just a home, but hope. We also help them, giving them education, skill building, social entrepreneurship, helping them to become an individual that have the opportunity and to have future. We also collaborate with stakeholders, businesses, institutions, and also with government to build scholarship, mentorship, and also scalable impact. Rumah Anak Harapan stands out because it is proven, sustainable, and was built on nearly 2 decades of real impact. Because I believe when you invest in a child, you build the future of a nation. Thank you. Thank you. Let's go straight forward. What something that we can utilize as our business to your initiative? So I believe that many initiatives decided to look for something new and focus on something new. But my advocacy through Panti Asuhan Rumah Anak Harapan, it was built, it was proved that it was sustainable and it has helped more than 1,000 children, 1,000 lives to have a better future and to have dream. They aren't able to have dream because they aren't able to have education. But it is proof in Rumah Anak Harapan. They have dream and they have future because I believe that true advocacy is not measured by how big it sounds, but it is measured. No, I mean, like, let's talk about the business. We don't want to talk about the advocacy or the social causes. Okay, you just stop to your advocacy. We have already known that the advocacy is rewarded to create a social impact. But the question is that how about something that can be gaining the profit, coming from the profit? Do you have or still develop your advocacy, or what do you think? So right now, in Rumah Anak Harapan, we have helped the children to build a social entrepreneurship. So they create something and they sell it. And the money that they get, it helps them to continue their education. So the cycle goes on and on. They sell something, they sell goods, and they get the money, and they use the money for them to have a better education. Thank you very much, Maluku. You may leave now. Thank you. Karina Maudi. Wah. Pageant Lovers Indonesia. Pageant Lovers Indonesia sudah hadir di sini. Ada Karina Maudi, Putri Indonesia DKI Jakarta 3 dengan advokasinya anak muda berkarya. Apa tuh anak muda berkarya? Boleh dong di-share ke kita, Karina? Good afternoon, distinguished judges. So, in Putri Indonesia, I bring Anak Muda Berkarya as my movement. Anak Muda Berkarya is a platform where I provide a free and creative spaces for the youth in Indonesia by promoting the holistic development of the youth by balancing the skills, mindset, and also the ideas of young generation. And in Anak Muda Berkarya, this is aligned with the SDG number 4,
which are quality education. And along with the journey, I see Anak Muda Berkarya is not only a social movement, but it is very beyond that. We are a scalable development youth ecosystem where we can share and we can embrace every potential in youth in Indonesia. And in this platform, we can bring a future-ready talent for the future and incubators. And I believe in these incubators, we can produce the future talent that also reducing and also get the revenue through these incubators. Because I believe in these incubators, if we let the youth shine, Indonesia will be divine. Thank you so much. How the mechanisms to generate revenue coming from your projects that you have already told us about the incubators? It means that what do you really want to take coming from that incubators? Do you really want to take some kind of commissions, fee, or what's the output of your business? Thank you so much for the question, Kak. In these incubators, I believe that we can create a podcast through using the digital platform and also the technology itself. We can sell the storytelling of the success story because based on the data, there are more than 60% the interestment to the success story on the podcast and social media. How many percentage for the leader or the peoples that you have already put into that podcast or that incubators, and how many percentage for your platform? Actually, for the podcast itself, it is my dream and my goal to reach, and this is a business opportunity for the investors itself. And right now, I'm just doing a socialize through the school. I mean, like, how many percentage? How many percentage is talking about numerical data? Like, okay, I will give like 10% to the leaders and then 90% for me, something like that. Do you have any idea before or still exploring those kind of the mechanisms? Actually, I don't have the exact number of the plan itself, but I'm sure after this, we need to talk by every perspective who are involved in this podcast and also these incubators, so that we can get the perspective, we can get the democratic system itself, and we get the discussion for every people who are involved in these incubators. Thank you, DKI 3. Thank you so much, Kak. Thank you DKI Jakarta 3. You may leave now. Thank you. Dan juga kan kita sama-sama tahu ya bahwa menjadi putri Indonesia itu nggak cuma muter-muter doang, tapi juga menjalankan diplomasi dan juga advokasi. Betul sekali. Advokasi kamu apa? Advokasi aku tentang pendidikan yaitu Money Inspire. Hi all judges. Perkenalkan, nama saya Adi Amanda Susianti, Putri Indonesia Sulawesi Barat 1 2026. Kenapa saya memilih advokasi saya tentang pendidikan? Karena memang saya sudah melihat secara nyata bahwasannya di Sulawesi Barat itu masih banyak sekali anak-anak yang menengah ke bawah yang belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti itu. Makanya saya dengan Yayasan Putri Indonesia, dengan saya terpilihnya sebagai Putri Indonesia Sulawesi Barat, saya ingin bekerja sama dengan Yayasan Putri Indonesia, pemerintahan yang ada di daerah terpencil tersebut seperti di daerah Sulawesi Barat atau di daerah manapun yang bisa mensupport saya untuk bisa membantu perkembangan anak-anak di generasi muda seperti sekarang. Seperti itu, pengusaha muda juga jika ingin membantu bisa sekali seperti itu. Maybe one question for me, is it okay? Okay, thank you Sulawesi Barat. My question would be direct. How is the concrete form of the program? Because you talk about education, right? And you have seen firsthand the situation out there, especially in your province, Sulawesi Barat. Apa programnya, seperti apa kira-kira bentuknya? Program saya kebetulan saya sudah mulai menjalankan karena kebetulan kemarin saya sudah audiensi untuk ke Pak Gubernur yang ada di Sulawesi Barat, dan insya Allah dia bersedia untuk mensupport saya untuk menjadi Putri Indonesia Sulawesi Barat karena memang di sana itu masih daerah terpencil.
Jadi mereka ingin meningkatkan pendidikan yang berkualitas di daerah sana, terkhususnya di daerah-daerah terpencilnya seperti Tutar, karena memang di sana itu masih anak-anaknya itu masih menggunakan akses jembatan ataupun rangkaian kayu. Jadi memang aksesnya tuh untuk ke sekolah juga masih cukup sulit. Dan kebetulan Sulawesi Barat juga ingin bersedia untuk mensupport kami untuk bisa meningkatkan pendidikan di sana. Seperti itu. Thank you so much. Thank you very much, Sulawesi Barat. You may leave now. Thank you. Selamat sore, Judges. Saya Nanda Aprianti Arif, dokter muda dari Sulawesi Selatan 1. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali misinformasi tentang kesehatan dan juga pendidikan yang ada di sosial media dan juga di masyarakat. Oleh karena itu, saya membawa advokasi mengenai Nanda Action yang berfokus pada edukasi, kesehatan, dan juga pendidikan. I am passionate about taking action to promote health literacy and education because I believe everyone deserves to have a good health, also being educated. Dan juga saya percaya dari langkah kecil ini kita bisa membawa perubahan yang besar karena saya percaya kesehatan dan pendidikan adalah pondasi yang kuat untuk bangsa. Terima kasih. Ada ide bisnis atau tidak? Untuk advokasi saya ini bisa dijalankan dan berkolaborasi bersama pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan. Dan saat dijalankan, kita bisa berkolaborasi bersama pemerintah. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, thank you so much, Sulawesi Selatan. You may leave now. Terima kasih, Kak. Teman-teman, Raya Haq sudah hadir di samping saya dan dia membawa advokasi di ajang pemilihan Putri Indonesia 2026. Apa tuh advokasinya? Boleh diceritakan ke kita? Jadi Kak, advokasiku itu berjudul Merapi. Merapi. Meraih mimpi, berfokus pada teman-teman disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. I am Raya Haq. Such honor for me as a Putri Indonesia Jawa Timur 2026 to be here. Berbicara tentang advokasi saya, Merapi, yaitu meraih mimpi, berfokus dengan teman-teman disabilitas, karena saya percaya bahwa setiap manusia memiliki kelemahan dan kelebihan, begitupun juga dengan teman-teman disabilitas. Dan meraih mimpi, Merapi hadir untuk menjadi jembatan bagi teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya dan untuk bisa memberikan peluang bagi teman-teman disabilitas untuk memberikan potensi yang mereka miliki. Dan kami setelah membentuk tidak hanya untuk menampilkan bakat mereka seperti bernyanyi, menari, tapi kita juga memproduksi barang, yaitu parfum yang kami sulih sendiri dan kami tanam dengan bunga mawar yang berada di sekolah luar biasa yang selalu saya datangi. Dan kami menjual produk tersebut bukan hanya tentang parfumnya saja, tapi juga kita membuat batik dan membuat gantungan kunci. Terima kasih. Sudah jalan berapa lama untuk penyulingan parfum ini? Untuk penyulingan parfum kita berjalan 2 tahun, Kak Jano. Kalau 2 tahun, posisi sekarang cash flow positif atau negatif? Positif, karena kita selalu bekerja sama di sosial media dan bekerja sama seperti pemerintahan mempunyai acara, kami selalu turut untuk hadir dan memberikan parfum tersebut yang nantinya akan dibeli dengan pemerintah-pemerintah. Bukan, mungkin maksudnya Kak Janu lebih ke cash flow. Kamu kan tadi bilang bahwa sudah berjalan 2 tahun penyulingan parfum, berarti kan ini produk ya bentuknya. Iya, produk betul. itu bagaimana? Apakah dia dijual atau seperti apa? Dan bagaimana hasil dari kegiatan penyulingan parfum ini bisa berkontribusi terhadap profit gerakan yang sedang kamu jalani saat ini? Ya, untuk parfum sendiri kami dari awal sudah membuat sendiri bersama teman-teman disabilitas karena kita juga mempunyai lahan mawar di halaman sekolah kami dan teman-teman disabilitas juga turut untuk memberikan kontribusi seperti membuat juga karena itu adalah bentuk dari pendidikan juga mereka. Terus untuk parfumnya sendiri kita dijual untuk umum. Begitu. Dijual untuk umum. Berapa satu parfum? Satu parfumnya kita 10.000. Oh gitu. Iya, betul. Oke, ukurannya kecil. Oh, oke. Kayak travel size gitu ya? Iya, betul. Lahan bunga mawar itu, who is the ownership? Dari sekolah, pihak sekolah yang kita bekerja sama, saya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membeli benih mawar, lalu ditanam di halaman sekolah.
bagian mana dari proyek kamu ini yang butuh investasi dari kita atau peran kita? Untuk perannya mungkin bekerja sama dalam bentuk dukungan di produk kami, karena produk kami juga sedikit dikenal dengan banyak orang karena kita hanya mempromosikan dengan sosial media saja dan dari mulut ke mulut saja. Seperti ketika ada pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Jember, kita hanya memperkenalkan di situ juga. Dan saya percaya dengan Yayasan Putri Indonesia mungkin nanti produk teman-teman disabilitas juga bisa dikenal bukan hanya di Jember, di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Thank you very much, Jawa Timur. Thank you so much. Thank you. Dan Anya ini punya advokasi yang perlu kita dengar bersama-sama. Apa Anya, boleh di-share ke kita advokasinya? Oke, halo guys. Jadi advokasi aku tuh berjudul tentang fun-nya, di mana fun-nya ini adalah sebuah untuk mengekspresikan emosi kita melalui karya seni. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Jevanya Yosinta, Putri Indonesia Kepulauan Riau 2026. Di sini advokasi saya berjudul tentang fun-nya, di mana advokasi ini adalah sebuah yang mengarahkan untuk membantu anak muda yang sedang mengalami kebingungan arah hidup, stres, dan capek secara emosional. Tentunya advokasi ini adalah solusi yang mudah diterima anak muda agar lebih berani untuk mengekspresikan emosi mereka. Dan juga saya memiliki ide melalui advokasi ini dengan cara di dalam pembinisan dengan yang itu bisa lukisan ini bisa diperjualkan karena bisa menjadi sebagai hiasan atau sebuah event untuk dipertunjukkan. Terima kasih. Okay, thank you very much, Kepri. Kak Janu? Berapa persentase yang kamu berikan sama pelukis dan dengan proyek kamu nantinya? Persentase. Kamu kan ingin jual nih. Iya, betul. Jual lukisan. Berapa persen yang kamu akan kasih ke pelukis? Berapa persen untuk kamu? Oh, maaf Kak Janu, sebelumnya mau bertanya, itu persennya itu harga atau gimana Pak? Persentase. Jadi harga misalnya A kan 100%. Nah, dari 100% itu berapa persen kamu akan berikan kepada artisnya atau pelukisnya? Berapa persen yang kamu simpan, kamu masuk ke kantong kamu? Oke, untuk persen mungkin kalau untuk saya berikan untuk ke penjual itu mulai dari 70% dan 30%-nya untuk saya sendiri. Mungkin satu lagi ya, Kepri. Kan di sini tadi kamu jelaskan ruang kreatif seni untuk anak muda begitu ya, benar. menghasilkan karya dan produk. Kamu melihat korelasi ini tuh seperti apa? Kenapa kamu bisa mendapatkan ide? Kamu melihat anak muda dengan tren kebimbangan dan keresahan mereka tadi, terus kamu bisa mengekstraksi itu menjadi sebuah produk lukisan, itu ide awalnya gimana ya? Dapatnya dari mana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Sebelumnya Kak, advokasi ini berangkat dari pengalaman pribadi saya, di mana saya dulu juga pernah ngerasain kebingungan arah hidup ataupun stres. Dan saya dulu hobi menggambar. Jadi dari hobi menggambar itu saya mencoba, ketika saya stres saya mencoba menggambar dan saya mendapatkan perasaan yang lega. Jadi maka dari itu, dari pengalaman saya membawa itu menjadi advokasi saya saat ini. Terima kasih. Thank you. Thank you very Thank you, much, Kak. Kepri. You may leave now. Thank you. Thank you. Bisa diceritakan dan dijelaskan. Okay. For everyone, so yeah, that is. Bisa dijelaskan kerjasama yang akan dilakukan dengan universitas kamu tadi seperti apa? Pemerataan Waktu sudah pemberdayaan. habis. Terima kasih.